Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat My ITS Learning, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik dan selalu bahagia ya. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi point defect, di mana materi ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah material keramik dan gelas. Bersama saya, Rinang Fajarin, dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi FTIRS ITS. Sobat My ITS Learning, kita mulai belajar tentang klasifikasi cacat. Klasifikasi cacat yang pertama yaitu cacat elektronik. Cacat elektronik ini terbagi menjadi dua, yaitu elektron lubang atau hole dan eksiton. Apa bedanya? Elektron lubang atau hole di mana di sini elektron akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, meninggalkan posisi kosong di pita tingkat energi elektronik yang biasanya terisi. Sedangkan eksiton, di sini elektron yang tereksitasi tetap secara dekat berkaitan dengan elektron hole, membentuk suatu pasangan elektron-elektron hole. Sobat My ITS Learning, untuk klasifikasi cacat yang kedua yaitu cacat atomik, di mana di sini terjadi sebagai titik, garis, dan permukaan yang terisolasi dalam struktur selama pengaturan atom dalam gizi ruang. Cacat atomik ini terbagi menjadi 4, yaitu cacat titik yang meliputi kekosongan, substitusi, dan intertisi. Yang kedua, cacat garis yang meliputi batas butir dan twin boundary. Yang ketiga adalah cacat bidang yang meliputi dislokasi tepi dan skrup, serta yang keempat adalah cacat volume yang meliputi pori, letakan, dan inklusi. Sobat My ITS Learning, untuk klasifikasi cacat berikutnya adalah 3 kategori cacat titik pada keramik ionik, di mana di sini ada cacat stokiometri, yaitu cacat yang tidak merubah komposisi kristal. Yang kedua ada cacat non-stokiometri, kebalikan dari cacat stokiometri yang bisa merubah komposisi kristal. Cacat stokiometri dan cacat non-stokiometri ini masuk ke dalam cacat intrinsik. Sedangkan yang berikutnya adalah cacat ekstrinsik, di mana di sini ada impuritas atau pengotor. Sobat My ITS Learning, cacat stokiometri di sini meliputi kekosongan dan interstisial, serta cacat Schottky dan Frankel. Apa itu cacat Schottky? Cacat Schottky adalah cacat yang disebabkan karena adanya pasangan vakansi atau pasangan kekosongan kation dan anion dalam kristal. Yang kedua, cacat Frankel, yaitu di sini adalah cacat yang terjadi karena atom yang lebih kecil, biasanya kation, meninggalkan posisinya dan menuju intertisi. Jadi di cacat Frankel di sini ada pasangan vakansi dan intertisi. Sobat My ITS Learning, berikut adalah gambar contoh cacat Schottky dan Frankel. Bisa dilihat gambar A adalah menunjukkan kekosongan pasangan kation dan anion, yaitu Na+ dan Cl- pada atom NaCl. Kemudian yang gambar B menunjukkan cacat Frankel, yaitu di mana di sini ion Ag+ meninggalkan posisinya dan menjadi
intertisi. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang cacat non-stokiometrik, di mana di sini cacat non-stokiometrik itu akan menghasilkan perubahan komposisi kristal dan perpindahan massa melintasi batas kristal. Beberapa contoh dari cacat non-stokiometrik antara lain yaitu pelepasan atom oksigen dari oksida keramik. Hal ini akan menghasilkan kekosongan muatan 2 elektron pada pita konduksi, sedangkan contoh yang lain yaitu adanya penambahan oksigen ekstra di situs interstisial. Situs cacat dalam kasus ini akan bertindak sebagai akseptor dan 2 lubang dibuat di pita valensi. Nah, di sini ada 3 kondisi, yaitu ada senyawa oksida stokiometrik, oksida non-stokiometrik dalam hal ini adalah kelebihan logam, dan oksida non-stokiometrik dalam hal ini adalah kelebihan oksigen. Sobat My ITS Learning, untuk klasifikasi cacat selanjutnya itu adalah cacat ekstrinsik, yaitu di mana cacat ekstrinsik ini terjadi karena adanya impuritas atau pengotor dari atom yang lain. Nah, untuk kondisi yang pertama, atom yang lain ini akan menggantikan atom aslinya, sehingga akan tercipta adanya pengotor pada kristal inangnya. Sedangkan yang kedua yaitu pengotor dari atom yang lain akan membentuk cacat interstisial dan substitusi. Sobat My ITS Learning, klasifikasi cacat kristal berdasarkan ukurannya, di sini ada 3, yaitu ada cacat titik yang meliputi vakansi dan intertisi, kemudian cacat garis, yaitu dislokasi, dan cacat bidang atau stacking fault. Nah, Sobat My ITS Learning, berikut ini adalah merupakan beberapa contoh klasifikasi cacat. Yang pertama, di sini adalah adanya kekosongan kation. Jadi, kation M meninggalkan posisi aslinya. Kemudian yang kedua, itu adalah kekosongan anion, di mana anion ini juga meninggalkan posisi aslinya. Kemudian ada juga cacat yang lain, yaitu pengotor substitusional, di mana biasanya ukurannya ini tidak jauh berbeda dengan atom inangnya, yaitu perbedaannya tidak lebih besar dari 15%. Nah, kalau semisal ada pengotor ini menyisip di antara atom-atom, maka ini disebut juga sebagai pengotor intertisi. Kalau yang menjadi intertisi itu adalah kation, maka di sini adalah kation intertisi. Kemudian cacat yang lain, yaitu atom yang salah tempat, yang seharusnya ditempati oleh kation, ditempati oleh anion, begitu juga sebaliknya.